Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin memberi informasi mengenai pengetahuan bahagia. Bahagia itu mudah, bahagia itu sederhana. Pertama, bahagia itu kita harus yang utama menyadari kesadaran diri, kesadaran hidup. Kesadaran hidup itu kesadaran bertuhan, meyakini adanya Tuhan, meyakini hidup ini sementara, meyakini hidup ini akan berakhir. Pertama-tama kunci kebahagiaan adalah pandai-pandailah bersyukur. Pandai bersyukur melihat banyak karunia Tuhan yang ada pada diri kita dan banyak melihat di sekitar kita banyak sekali orang yang kurang beruntung. Banyak sekali kita lebih dari mereka-mereka yang di bawah kita. Pertama-tama kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Bersyukur atas karunia hidup yang kita miliki, terutama sehat. Kita bisa punya mata, punya telinga bisa mendengar, dan kesehatan-kesehatan lainnya. Kedua, kita melihat kalau kita lebih dari orang lain secara ekonomi, itu lebih bersyukur lagi. Jadi kunci kebahagiaan itu terletak dari pertama sadar ketuhanan, sadar akan hidup itu akan berakhir, sadar dunia ini cuma sementara, dan pandai-pandailah bersyukur. Nikmati hari ini, saat ini, di sini. Sadari saat ini di sini. Setiap kegiatan kita sadari. Misal kita lagi nyapu atau lagi bekerja apapun, sadari. Pikiran tidak kemana-mana. Pertama kita bersyukur, terus sabar. Sabar atas segala ujian atau segala macam ujian dan cobaan yang menimpa hidup kita. Sabar atas segala kondisi yang menurut kita itu kurang, ataupun penderitaan, ataupun kesedihan. Kita harus pandai-pandailah bersabar di dalam hidup ini. Yang ketiga adalah berserah diri kepada Tuhan. Bertawakal. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, pekerjaan ataupun usaha, yang penting kita sudah melaksanakan, masalah hasilnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah bertawakal, kita merasa tenang bahwa segala macam hasil daripada hasil usaha kita itu kita serahkan kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi masalah rezeki ataupun apapun yang kita inginkan, setelah kita sudah melaksanakan tujuan atau kerjaan kita, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, kunci kebahagiaan adalah
Ikhlas. Nah, ikhlas ini paling sulit pada setiap manusia, kemungkinan juga pada diri saya. Semoga saya juga bisa menjadi orang yang ikhlas. Karena ikhlas itu di dalam kehidupan itu ya diperlukan, mau nggak mau harus ikhlas. Misalkan kita itu menjalani hidup itu ikhlas, segala macamnya ikhlas. Jadi kalau kita sudah ikhlas, kita akan tenang dan bahagia. Misalkan kita ditimpa musibah, ya ikhlas. Ditimpa bencana, ya ikhlas. Dan disitulah salah satu kunci kebahagiaan juga. Jadi ada 4 pilar-pilar kunci kebahagiaan. Sebetulnya awalnya pertama-tama ada banyak ya. Banyak itu energi dari kebahagiaan itu didapat dari pertama-tama kita harus beriman dulu kepada Tuhan. Beriman kepada diri kita bahwa diri kita itu hanyalah dunia itu sementara, dan bahwa diri kita itu hanya sementara dan dunia itu sementara. Jadi kunci bahagia pertama energi bersyukur. Bersyukur itu akan energinya besar sekali itu. Di dalam dada atau batin kita itu akan merasa bahagia sekali dengan pandai bersyukur. Misalkan kita dapat apapun yang kita dapatkan. Sedangkan kita masih bisa bernapas saja harus bersyukur, masih sehat bersyukur, alhamdulillah. Pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Ya, pertama pandai bersyukur. Pertama iman dulu deh, iman kepada Tuhan. Nah, iman kepada Tuhan terus menyadari hakikat hidup itu sementara. Dan setelah kita hidup itu pandai bersyukur, banyak melihat yang di bawah kita dan lebih menderita dari kita itu lebih banyak sekali ya. Terus pandai bersyukur, sabar apapun yang menimpa kita, segalanya innalillahi, kita kembalikan dari Allah dan kita kembalikan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu kesusahan atau musibah, ya kita pandai-pandailah sabar. Ketiga itu tawakal ya. Tawakal itu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa atas usaha kita, hasilnya kita serahkan kepada Allah, kepada Tuhan. Yang keempat itu ikhlas ya. Ikhlas itu udah sangat-sangat ini yang penting. Kalau jadi orang yang ikhlas, muklisin atau ikhlas itu segalanya, perbuatannya itu sudah ikhlas gitu. Apapun, baik itu pekerjaan, kita melakukan segala sesuatunya ikhlas. Jadi kita plong di dalam hati, tenang. Jadilah itulah pilar-pilar kebahagiaan ya tadi. Selalu bersyukur, selalu sabar, bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan selalu ikhlas. Jadi kalau kita udah ya energi-energi tersebut di dalam dada kita, karena kebahagiaan di dalam batin itu kita sendiri yang merasakan kalau kita benar-benar. Dan kita harus selalu terhubung kepada Tuhan. Seperti selalu berzikir, kalau di dalam Islam itu selalu berzikir. Selalu istighfar, mohon ampun atas segala perbuatan kita yang salah. Kalau kita tiba-tiba melakukan kegiatan yang salah atau menurut kita itu salah, segeralah istighfar supaya hati kita menjadi netral kembali dan ke titik nol kembali. Jadi ya kalau konsep hidup saya itu sih bagaimana hidup itu no problem, nggak ada masalah. Nah itu paling bahagia. Tinggal kita jalanin detik demi detik, kita nikmatin napas kita, sadari napas kita, sadari pikiran kita, sadari hati kita. Insya Allah pasti hidup tenang, selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani hidup dengan
Dengan apa ya? Mungkin kita pengen punya cita-cita apa boleh saja, tapi kita tidak melekat terhadap dunia itu. Nikmati aja apa yang kita punya, nikmati kesehatan kita, nikmati napas kita, ya. Semuanya akan detik demi detik kita akan merasakan kebahagiaan. Napas kita aja udah bahagia, kita bisa bernapas. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya tujuan hidup kita itu apa sih? Bahagia dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadinya ya pertama kuncinya itu kesadaran bertuhan, kesadaran diri, kesadaran pikiran kita, selalu menyadari pikiran dan hati kita, selalu membersihkan hati. Lakukanlah positif, melakukan kegiatan yang positif. Kalau kita ternyata negatif, buru-buru istighfar, buru-buru minta ampun, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Jadi itulah kunci-kunci kebahagiaan. Sadari diri, sadari kegiatan kita, pikiran kita, hati kita. Selalu menyadari saat ini di sini. Selalu menyadari tidak melekat terhadap dunia. Tidak ada iri, dengki, tidak ada hasut, amarah, dan lain sebagainya. Bersihkan hati, selalu berzikir, selalu ingat dan sadar Tuhan. Sadari Tuhan selama kita masih ada di dunia ini. Selalu menyadari Tuhan, selalu bersyukur, selalu sabar, bertawakal, ikhlas. Insya Allah bahagia ada di dalam dada. Karena yang tahu bahagia itu diri kita sendiri. Yang tahu energi kebahagiaan itu diri kita sendiri. Ketenangan itu diri kita sendiri. Tujuan hidup kita itu apa sih sebetulnya? Pada akhirnya kan kita akan mati. Nah, selagi kita hidup, apa yang kita perbuat? Yang penting positif. Kalau Islam waktunya sholat, waktunya makan, waktunya istirahat. Jangan terlalu duniawi banget. Kalau ada duniawi itu gak ada habisnya. Ya boleh duniawi tapi tidak melekat. Boleh kaya gak apa-apa, sekaya-kayanya gak apa-apa. Tapi kekayaan itu untuk akhirat. Pasti bahagia. Kalau kita dapat berlimpah, rezeki berlimpah, selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah. Rezeki berlimpah, berbagi untuk orang-orang yang terdekat, terutama keluarga, orang tua, adik-adik, anak istri, kerabat, tetangga, sampai kalau bisa kita kaya raya bisa berbagi kepada banyak orang. Raihlah duniamu untuk akhiratmu. Jadi boleh cita-cita sekaya-kayanya boleh. Tapi jangan lupa isi jiwa dan rohmu untuk kebahagiaan akhirat. Raihlah dunia untuk akhirat. Maka Anda akan bahagia. Banyak bersyukur, sabar, tawakal, ikhlas. Insya Allah. Itulah kunci-kunci kebahagiaan hidup. Ya, tidak berpikiran negatif. Jauhkan dari amarah. Banyak-banyak istighfar. Insya Allah. Hidup Anda akan bahagia. Bahagia sepanjang masa, selalu berzikir, selalu bersyukur, istighfar, selalu terhubung sama Tuhan, insya Allah. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Yang penting kita selalu menyadari kesadaran diri, kesadaran pikiran,
hati yang selalu bersih, itulah pasti akan ketenangan dan kebahagiaan. Karena konsep hidup saya itu ya bagaimana saya bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia itu, bahagiaan itu hanya kita sendiri yang tahu. Banyak di luar sana orang yang hartanya banyak tapi galau. Banyak orang yang ingin dipandang statusnya, dipandang kepintarannya, pengen dipandang hartanya, dianggap kaya, dianggap pinter. Janganlah jadi orang pengen dianggap, jadilah diri sendiri. Jangan pengen dianggap oleh orang. Saya dianggap suci, dianggap pinter, dianggap cerdas, dianggap sarjana, dianggap S1, S2, S3, S lilin, dan lain sebagainya. Gak perlu anggapan dari orang lain. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita dianggap oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, diridhoi oleh Tuhan. Itulah sebaik-baiknya yang pengen kita dianggap. Kalau pengen kita dianggap manusia adalah sakit jiwa. Janganlah pengen dianggap oleh manusia, dianggap kaya, dianggap pinter, dianggap S2, S3, S lilin, dan lain sebagainya. Jadilah diri sendiri. Banyak-banyaklah bersyukur, sabar, ikhlas, tawakal. Insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Sadari Tuhan, sadari hidup ini sementara, sadari napas Anda. Nikmati napas Anda. Napas adalah kenikmatan yang luar biasa, karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Napas, alhamdulillah. Selalu berzikir dengan napas. Huwa Allah, huwa Allah, huwa Allah. Selalu mohon ampun, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Selalu mohon ampun kepada Tuhan. Hidup ini hanya mengharapkan ridho dari Tuhan, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup jangan pengen dianggap oleh tetangga, dianggap oleh orang. Jangan. Bersihkan hatimu dari kemelekatan dunia. Boleh kaya, boleh apa, tapi tujuan dunia adalah untuk akhirat. Tujuan dunia untuk akhirat. Sadari hidup, sadari kematian, sadari Tuhan. Sadari, karena kesadaran itu adalah diri kita, jiwa kita. Ketenangan itu ada di dalam diri kita yang tahu. Karena tujuan hidup kita itu bahagia dunia dan akhirat. Kenapa Tuhan menciptakan agama? Agama itu untuk bahagia dunia dan akhirat. Kenapa Tuhan mengutus para rasul, para nabi untuk menunjukkan keberadaannya, bahwa Tuhan itu ada. Makanya Tuhan itu mengutus para wali, para nabi, para rasul untuk menunjukkan keberadaannya. Maka pandai-pandailah bersyukur, sadari Tuhan, sadari Allah, sadari Allah, sadari Allah. Dunia ini ada yang mengatur.
Yang penting kita berpositif, positif. Jauhkan amarah, iri, dengki, bersihkan hati, istighfar. Banyak-banyaknya berbuat baik dengan ikhlas, tanpa pamrih dipandang oleh manusia. Kita berbuat baik atau beramal itu ingin dipandang oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kalau berbuat baik dipandang oleh manusia namanya sakit. Kalau pengen dianggap hebat oleh manusia namanya sakit. Kalau pengen dianggap suci oleh manusia namanya sakit. Kalau pengen dianggap orang alim dipandang oleh manusia sakit. Namanya orang sakit. Jadilah hidup kita itu pengen dipandang oleh Tuhan, pengen dilihat oleh Tuhan. Tuhan itu maha mendengar, maha melihat. Sadari Tuhan maha mendengar, maha melihat. Sadari Tuhan. Sadari Tuhan. Jangan suka marah-marah, iri, dengki, sombong, apalagi sombong. Sombong siapa tuh yang pertama-tama sombong di dunia ini? Iblis, setan, itu yang orang yang sombong. Ya Allah, jauhkan aku dari sombong ya Allah. Istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim, mohon ampun sama Tuhan. Selalu dibersihkan hati. Selalu dibersihkan hati. Jauhkan dari sombong, iri, dengki. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, hamba mohon bahagia dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena tujuan manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Yang tahu bahagia juga diri kita sendiri. Kadang orang kelihatan bahagia tapi batinnya galau. Pikirannya galau. Coba saya mengajak bagaimana tuh bahagia, yaitulah sadari Tuhan, sadari diri, sadari hidup ini cuma sementara. Jangan terlalu melekat kepada dunia. Nikmati apa adanya, bukan ada apanya. Nikmati apa adanya, syukuri apa adanya, sadari apa adanya, maka Anda akan menjadi orang bahagia. Bahagia itu mudah. Bahagia itu mudah. Banyak-banyaklah bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Coba jalani hidup ini banyak bersyukur, sabar, ikhlas, bertawakal, berserah diri kepada Tuhan. Sadari Tuhan maha mendengar, maha melihat. Sadari, banyaklah bersyukur. Karena sungguh besar karunia dari Tuhan ini semenjak kita dari lahir sampai nanti kita mati. Sangat banyaklah karunia dari Tuhan. Sadari. Semoga kata-kata saya ini bermanfaat. Semoga kata-kata ini saya bermanfaat. Sadari Tuhan. Sadari hari akhir. Sadari hidup sementara. Tidak melekat kepada dunia. Carilah duniamu sebanyak-banyaklah. Cari dunia untuk akhirat.
maka Anda akan bahagia. Maka Anda akan bahagia. Janganlah kita ingin dipandang oleh manusia. Sadari diri, sadari Tuhan, sadari hari akhir. Nikmati saat ini di sini. Nikmati saat ini di sini. Nikmati kesadaran kita lagi bernapas, lagi melakukan apapun, sadari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.